Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kakak-kakak level 5? Pastinya kalian dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini Bapak bisa mengajar kembali muatan pelajaran IPS tema 4 subtema 2 tentang interaksi di bidang pendidikan dan ekonomi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa memahami interaksi sosial dalam bidang pendidikan. Yang kedua, siswa memahami interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Pertama, kita masuk ke interaksi di bidang pendidikan. Jadi sebenarnya apa sih fungsi pendidikan itu? Jadi di sini fungsi pendidikan adalah untuk membantu seseorang dalam pengembangan kemampuan dirinya. Jadi fungsi pendidikan itu bagaimana mencetak seseorang memiliki skill-skill yang bisa membuat dirinya bisa diandalkan begitu. Jadi ada skill, akhirnya dia bisa menjadi guru, bisa menjadi ahli pertanahan, bisa juga sebagai pilot, arsitek maupun sebagai pengusaha. Nah, di jalur pendidikan yang dapat ditempuh ada 3. Ada pendidikan formal, non formal, dan informal. Apa sih perbedaan dari ketiganya? Jadi pendidikan formal itu adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Contohnya kita mulai dari TK atau taman kanak-kanak. Yang kedua, jenjang SD atau sekolah dasar. Yang ketiga ada jenjang SMP, sekolah menengah pertama. Setelah SMP ada jenjang SMA, yaitu sekolah menengah atas, dan yang terakhir ada perguruan tinggi atau PT. Nah, ini semuanya jenjang dari pendidikan formal, dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, ini juga terstruktur. Sedangkan ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal yaitu jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Nah, jadi di sini sebagai pelengkap dari pendidikan formal. Salah satu contohnya yaitu PAUD atau pendidikan anak usia dini. Ada contoh lagi yaitu bagaimana kita kursus musik. Ada seseorang yang kursus musik, maka dia tergolong ke pendidikan non formal. Banyak ya kursus-kursus yang lain juga. Contohnya lagi ada bimbingan belajar atau bimbel. Itu juga pendidikan non formal. Yang ketiga ada pendidikan informal. Apa itu pendidikan informal? Yaitu pendidikan di dalam keluarga. Contohnya ketika orang tua kita mengajarkan bagaimana bersopan santun, menjaga akhlak. Ketika berangkat sekolah bersalaman. Nah, itu adalah pendidikan juga, tapi pendidikan informal. Terus contoh yang lain adalah seseorang kakek menasihati cucunya. Jadi ketika kakek atau nenek kita menasihati kita, itu adalah pendidikan informal. Nah, di sini ada macam-macam interaksi dalam pendidikan. Yang pertama ada interaksi siswa dengan siswa. Contohnya ketika kalian berdiskusi mengenai pembelajaran atau kerja kelompok itu, mengerjakan soal. Yang kedua ada interaksi siswa dengan guru, yaitu ketika guru menjawab pertanyaan siswa. Yang ketiga adalah interaksi siswa dengan sumber belajar. Nah, di sini ketika siswa mendengarkan guru saat guru menjelaskan materi pembelajaran. Selanjutnya yang keempat adalah interaksi siswa dengan lingkungan. Nah, ketika kita melakukan karya wisata alam atau ketika kita
kunjungan pendidikan. Nah, itu adalah interaksi siswa dengan lingkungan. Yang kedua adalah interaksi di bidang ekonomi. Karena setiap manusia itu adalah memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia saling berinteraksi satu sama lain. Salah satu kebutuhan manusia adalah di bidang ekonomi. Kebutuhan ekonomi ini merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan primer setiap manusia. Jadi di sini ada kebutuhan primer. Yang pertama adalah kebutuhan dalam sandang. Nah, apa itu sandang? Itu kebutuhan pakaian. Yang kedua ada kebutuhan pangan. Pangan itu dengan kata lain makanan. Jadi kita butuh yang namanya makanan, itu adalah kebutuhan dasar kita. Yang ketiga adalah kebutuhan papan atau tempat tinggal. Nah, ini yang ketiga ini, sandang, pangan, papan, dikatakan sebagai kebutuhan primer atau kebutuhan dasar atau kebutuhan penting dari seseorang. Nah, dengan saling berinteraksi, maka kebutuhan tersebut yang ketiga tadi, sandang, pangan, dan papan, itu akan mudah terpenuhi. Nah, di sini ada contoh-contoh bagaimana interaksi dalam bidang perekonomian. Kita selalu atau sering menemukan interaksi jual beli ketika di pasar. Terus jasa kesehatan itu adalah interaksi juga, interaksi dalam bidang ekonomi. Terus jasa transportasi ketika kita menaiki kendaraan atau transportasi umum, itu adalah juga interaksi dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ada pelayanan masyarakat. Nah, ini contoh-contoh dalam interaksi di bidang ekonomi. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.